Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya ya. Mohon maaf sebelumnya hari kemarin bisa bikin video lagi. Ya ini kita terusin lagi ya setiap harinya biar ada video terus ya setiap harinya. Pada kesempatan kali ini saya sudah mempersiapkan. Kalau kemarin itu kita membahas tentang perbedaan enclosure ya, sekarang mumpung selagi saya ada servisan juga untuk merubah laptop yang awalnya dia pakainya internal hard disk karena customer dia beranggapan bahwa laptopnya ini sekarang agak lelet ya. Solusinya akan dipasang dengan pakai SSD. Ini SSD yang saya pakai nanti SSD RX 7 yang SSD sejuta umat ya, untuk di saat ini yang paling murah harganya itu yang RX 7. Ada juga nanti perbandingan lainnya, nanti kita bahas selanjutnya ya. Jadi pertama-tama kita nanti akan membongkar laptop ini ya. Laptop yang akan saya ganti SSD ini nanti serinya itu Lenovo G4070 ya. Ini bukanya mudah sih, tinggal lihat belakang, diambil, nanti tinggal dikasih caddy sama ini. Caddy itu gunanya buat apa sih? Jadi perlengkapannya ini, alat-alat bantunya itu ada dua macam, ada dua ini, kenapa dua ini? Sebenarnya satu tuh cukup, hanya ini aja cukup, tapi dengan kondisi laptop saat ini yang G4070 ini, dia ada namanya CD-ROM ya. CD-ROM internal sekarang kan jarang dipakai. Sekarang ada semuanya di internet ya, untuk masalah file-file atau apapun itu. Nah, udah saya kasih solusi untuk customernya. Ini mau diganti internal hard disknya atau ditambah dengan SSD. Jadi agar internal hard disk yang di dalamnya itu masih bisa kepakai lagi, kepakai buat penyimpanan, sistemnya diganti 128 GB gitu yang SSD. Biar apa? Biar cepat gitu ya. Nih, jadi nanti ini saya alokasikan ke tempat DVD room, saya copot. Ada satu alatnya lagi, namanya itu HDD caddy. Ini HDD caddy ini tempat untuk penempatan SSD-nya ini. Masukin di sini, nanti baru di replace ke CD-ROM-nya. CD-ROM diambil, ini dimasukin. Udah gitu nanti jadi penyimpanan tambahan lagi buat si laptopnya. Gitu, nggak usah banyak kata-kata, kita langsung eksekusi aja. Oke ya. Laptop coba kita nyalain dulu sebelumnya. Ini pakai internal hard disk. Berapa lama pakai internal hard disk? Oh, mati ya. Sebentar, saya cas dulu karena mati. Oke. Cas dulu. Oke. Oke. Kita hidupkan lagi. Let's go. Coba. Berapa lama sih kok lelet gitu ya? Memang banyak sih, dari banyak customer saya yang pada ke toko itu kebanyakan sering mengeluh karena internetnya untuk laptopnya lemot, Mas. Laptopnya lelet, ini gimana caranya biar cepet ya? Sekarang kan lagi ada barang-barang yang bisa membuat laptop lama yang lelet jadi cepet. Ya ini. Dulu sebelum adanya SSD mungkin RAM. Masalahnya tuh di RAM. RAM-nya diperbesar, Mas, biar cepet laptopnya jadi gede. Jadi nanti buat multitasking nanti lebih bagus. Memang iya, itu salah satu faktornya juga, di situ juga pengaruh. Tapi kalau untuk kecepatan Windows atau dalam arti buat startup seperti ini, alangkah baiknya memang perlunya SSD seperti ini sih. Lama. Kita tunggu ya.
Ya sembari nunggu kita buka satu persatu nih barangnya. Ini SSD RX 7. SSD RX 7 128 GB. Ada banyak macam sekarang SSD yang murah-murah. Dulu SSD keluar pertama kali itu harga 300, 400 ribuan. Sekarang di bawah itu semua. Karena pesaingnya banyak mungkin. RX 7. Dia lebih tipis dibandingkan dengan internal hard disk. Internal hard disk dia lebih besar dikit. Lebih besar dikit, cuma ini lebih enteng dan lebih untuk kecepatannya oke lah. Ini lebih bagus sih dibanding dengan hard disk internal sih. Ini sampai sekarang masih startup, belum mulai dari tadi tuh. Coba nanti saat diganti dengan SSD bagaimana kecepatannya gitu ya. Oke, baru masuk. Nanti kita lihat berapa menit tadi masuknya. Sampai 2 menit lebih ya kayaknya ya. Nah. Oke. Padahal untuk laptopnya sendiri pun sudah dibekali dengan prosesor Core i3. Ya, udah Core i3 itu sebenarnya udah paling cukup lah ya, buat kerja, dengan buat desain-desain ringan masih bisa lah ya. Pengaruhnya satu, karena memang laptop lama, jadi saatnya kita untuk ganti sih. Oke, udah masuk ya, seperti ini untuk startupnya ya. Udah masuk. Sekarang kita matikan, terus kita matikan dulu. Oke, setelah dimatikan nanti kita bongkar bareng-bareng, kita eksekusi dia ya. Cuma masih lama dia. Baru keluar. Ya beginilah rasanya ya kalau punya laptop lama, jarang di servis dalam arti itu mungkin kita lihat lah ya, namanya laptop namanya mesin, entah itu laptop ataupun alat komputer apapun itu, kita rawat. Cara ngerawatnya yaitu kita cek setiap bulan sekali, cek dulu aja untuk kesehatan harddisknya, kesehatan baterainya, semua dalam mesinnya dibersihin. Itu akan merawat laptop, akan kedepannya juga dia baik-baik saja, tidak ada trouble. Kalau misalkan kita nggak ada keperawatan sama sekali ya, jadinya nanti akan seperti ini juga, gampang panas, lemot, malah jarang dipantau juga sih. Oke, selesai. Biar mati dulu indikatornya. Teman-teman, di saat membongkar laptop, diusahakan indikator yang ada di sini, sampai benar-benar hilang semua ya. Kalau ada indikator yang nyala, terus teman-teman coba untuk bongkar secara paksa, itu secara langsung mesinnya itu masih berjalan. Kalau teman-teman memaksa itu, terus mencopot salah satu panel yang ada di dalam laptop, itu nanti terjadi konsleting. Ya, jadi ya ini buat tambahan aja, hati-hati. Kita buka bautnya ya, mudah sih bautnya itu. Kalau untuk G70 buka casing ininya aja, terus ini gampang. Ada magnetnya. Oke, tinggal kita geser.
Set. Udah kan? Nah, kita di sini kita bisa melihat. Nah, ini untuk komponennya, kipasnya juga kan masih ya kotor. Ini perlu dibersihin. RAM-nya ada 2 slot. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau nambah juga bisa. Harddisknya ada di sini ya. Kita buka bukan buat ganti harddisknya karena kita buat ngambil DVD-nya. Tapi kalau teman-teman dalam arti mau udah DVD-nya mau tak pakai lagi nih, saya nggak perlu pakai caddy biar nggak ada tambahan biaya lagi, ya nggak masalah, tinggal nih diambil aja harddisknya, copot, jadikan eksternal ya seperti enclosure saya kemarin jelasin. Terus SSD-nya masukin sini, tinggal di install sesuai dengan OS kalian teman-teman masing-masing. Itu ya, mudah. Kita ambil DVD-nya. Nah, ini DVD-nya kita ambil. Sesuaikan ya, masuknya jangan sampai salah. Kalau masuknya salah nanti kesininya juga dia nggak bisa. Jadi pasti dicek bener-bener ya, jangan sampai salah. Tuh. Terus yang ada di DVD ini kan dia ada nih, jangan asal masukin ya teman-teman, karena dia kan ada penguncinya ke laptop. Nah di DVD-nya kan dia ada pengaitnya ini, buat nanti bisa dibaut lagi ke casingnya. Nah ini nanti diambil, pasangin di sini nih. Disesuaikan. Kalau misalnya takut salah, disimetriskan langsung. Kayak gini. Ya, sebelumnya ini saya masukin dulu aja. Ya. Gampang, di sini ada SATA-nya, tinggal kita masukin. Oke ya. Oke. Masuk. Terus ini kita ambil dulu bautnya. Jangan sampai salah ya peletakannya ya. Plastiknya kita lepas dulu. Pastikan kenceng ya teman-teman, jangan sampai nggak kenceng. Nah, patah lagi. Tinggi sekali ya ini. Udah kenceng. Oke, seperti ini tadi ya. Nah, kita tinggal masukin aja. Oke, pastikan lubangnya sama casing sesuai, pas. Jadi nanti kita tinggal baut aja. Simple, cuma gini aja. Nggak ada yang terlalu rumit. Kadang kan ada dari ini ya, buat tambahan aja buat teman-teman yang dalam arti takut bongkar laptop. Nah ini untuk G4070 seperti ini mudah. Tapi kalau untuk laptop yang lain beda-beda. Ada yang laptop dalam arti dia emang harus bongkar semua, harus
buka dari keyboard juga baru bisa diganti, itu juga ada yang seperti itu gitu. Udah, tinggal kita pasang casingnya. Mana tadi casingnya? Oh ini, pikun ya. Oke, set. Nah, pasang lagi bautnya. Oke, kita cek di BIOS dulu ya untuk baterainya habis. Bentar. Karena baterainya habis kita harus Oke teman-teman, ini kita cek dulu untuk detect untuk SSD-nya. Setelah detect di BIOS, nanti kita baru langsung progress ke install ulangnya ya. Setelah install ulang nanti kita tes lagi perbedaan gimana kecepatannya dengan internal laptop harddisk yang tadi sama yang sekarang gitu. Oke, kita ini prosesnya agak lama, mungkin saya akan cepetin ya. Ya, oke teman-teman, sudah selesai kita untuk pemasangan semuanya sampai instalasi sudah selesai. Saatnya kita tes ya. Udah ada SSD-nya, sama kita cek juga disk internalnya. Nah tadi karena ini gantinya hanya di video, jadi disk internal masih bisa kepakai di sini ya. Kita coba bareng-bareng ya. Tadi kita cek lagi, coba nanti kita bandingin ya. Yang lama nanti diputar lagi, terus ini yang baru. Kalau pakai SSD pakai gimana rasanya, secepat apa sih? Nah coba kita cek. Oke. Oh sorry. Nggak ada 1 menit harusnya. Hanya dalam hitungan detik teman-teman, dia langsung bisa ke desktop. Cepat sekali. Itulah pentingnya SSD. Pentingnya SSD buat kita kerja membuat laptop ini agar nggak lelet lagi, agar bisa performanya lebih bagus. Dan di situ juga harus diiringi dengan RAM yang mencukupi. Memang RAM itu memang diperlukan untuk multitasking dan yang lainnya ya. Untuk SSD ini untuk performance bootingnya, masuk ke startupnya biar cepat, sama untuk mempermudah multitasking tadi juga, itu juga lebih bagus. Nah kayak seperti ini, nggak ada namanya kita ada loading lemot gitu lagi, nggak ada lagi, kita langsung masuk. Coba ya kita beda dengan yang tadi saya klik folder aja nunggunya lama sekali, harus muter dulu. Tapi kalau ini dia langsung spread. Nah bisa kita cek harddisknya yang tadi saya maksud ya. Harddisk saya maksud tadi kan nih, kita klik kanan disk komputer, terus klik manage ya, klik disk management. Nah di sini ada disk 0 sama disk 1. Disk 1 ini adalah SSD yang baru kita install tadi ya, pengganti untuk DVD room tadi, CD-ROM tadi ya. Nah ini ada 119,23 gigabit ya. Karena apa? Karena 128 ini sisanya itu buat sistem di Windows-nya gitu ya. Data C udah selesai. Nah ini yang disk 0, yang harddisk internalnya. Harddisk internalnya 500 GB masih utuh. Jadi kita untuk melihatnya di My Computer juga kita udah ada. Ini tadi untuk Windows yang satu yang lama memang saya hapus, jadi belum saya partisi ya. Kita bikin partisinya sekalian. Untuk 500 GB internalnya ini customer minta dipartisi 2, 500 GB dipartisi 2. Jadi nanti ada penyimpanan 2 volume.
SSD untuk yang ini khusus buat sistem aja, buat jalanin program semuanya khusus di sini aja. Saya sarankan untuk menyimpan data atau apapun itu, teman-teman bisa nanti menyimpannya di harddisk yang volume tambahan ini atau harddisk internal laptopnya aja. Itu buat penyimpanan aja itu lebih bagus dibanding dengan local disk C-nya. Local disk-nya volume C-nya itu dikhususkan aja buat sistem Windows-nya, buat penginstalan yang memang harus di data C seperti itu ya, kayak Office, kayak mungkin ada yang mau download install AutoCAD, CorelDRAW atau apapun itu kan nanti juga memakan sistem data C. Jadi kalau teman-teman nanti data semuanya pekerjaan ditaruh data C, otomatis nanti habis. Dia kalau sampai merah full, jadi nanti juga akan crash lagi juga ke sistem Windows-nya. Jadi alangkah baiknya hindari penyimpanan data di data C. Lebih baik di volume tambahannya. Jadi kayak di volume local D yang DE yang tambahan di internalnya, bukan tambahan yang bawaan dari internal tadi dipakai buat penyimpanan. Begitu teman-teman. Jadi kita lihat perbedaannya ya. Perbedaannya sangat-sangat jauh sekali. Tadi kita tunggu berapa menit, 2 menit, 3 menit baru bisa kita ke Windows. Kita klik aja itu baru masih loading. Nah, kita langsung ganti SSD cepet. Multitaskingnya juga cepet. Ya kan? Multitaskingnya juga cepet, tidak ada kendala apapun. Makanya RX7 ini harganya 200 ribuan kalau di offline. Kalau di online mungkin lebih murah kali ya. Cuma kalau untuk pembelian online sama offline memang alangkah baiknya boleh, itu pilihan teman-teman, mau beli di online atau offline itu pilihan teman-teman. Tapi kalau memang mau menjamin garansi suatu saat kalau misalkan barang yang dibeli rusak, alangkah baiknya memang cari di offline aja, itu lebih amannya. Karena kan kita uang yang kita keluarkan itu kan belum tentu pasti langsung balik lagi meskipun barang ini rusak, kecuali hanya diganti. Nah, kalau online prosedur gantinya seperti apa kurang paham ya. Biasanya harus video dulu ya, harus ini dulu ya. Kalau kita misalkan buka tanpa lupa video kan otomatis garansinya hilang juga gitu ya. Langkah baiknya offline itu lebih bagus begitu. Jadi teman-teman ya, sementara ini dulu untuk pemasangan di Lenovo G4070 penggantian penambahan storage yang digunakan buat sistem Windows yaitu SSD 128GB cukup buat pengoperasian sistem. Untuk tambahan gunakan internal yang ada di dalamnya, itu yang ada DVD RW-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman mempunyai laptop tidak ada DVD RW-nya, yang sekarang ini slim semua, nggak ada CD-ROM-nya. Nah, alangkah baiknya beli SSD yang di atasnya ini biar nanti bisa dipartisi, partisi yang satunya lagi bisa buat penyimpanan ya. Kalau ini 128 menurut saya cukup banyak buat penyimpanan di sistem, tapi kalau dipartisi untuk penyimpanan data yang lain menurut saya nggak rekomendasi ya, karena itu saya sendiri pengalaman kurang. Kalau 128 masih dipartisi, carilah yang minimal 256GB atau 480GB atau 512GB. Nah, itu nanti bisa dipartisi, sisanya kan bisa buat penyimpanan data. Begitu ya, teman-teman ya. Ya, ini jadi ini DVD ROM internalnya juga kalau bisa jangan dibuang karena ini juga masih bagus ya. Disimpan aja suatu saat kalau misalkan kepake ya. SSD-nya ini, dan ini tutupnya di DVD RW ini bisa dipasang di caddy yang sempat kita bongkar tadi ya. Gampang, tinggal ditancep-tancepin aja. Sebentar. Gampang teman-teman, cuma diklekin aja. Jadi penimbangannya kayak DVD RW meskipun dia di dalamnya SSD ya, dan gak ada DVD RW lagi ya. Gitu. Ya, begitu teman-teman yang saya sampaikan untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika ada yang mau disampaikan ke saya ataupun ada yang ditanyakan ataupun mau tanyakan sesuatu tentang apapun itu,
tentang SSD, pergantian laptop atau seputar laptop ataupun komputer, silahkan komen di bawah. Begitu. Nanti kalau saya bisa jawab, saya langsung bikin vlognya lagi untuk tanya jawabnya. Gitu ya teman-teman ya. Berhubung ini videonya masih sedikit ya, kami untuk membuat video ini perbanyak video dulu. Jadi kalau teman-teman mau request, silahkan tinggal request aja. Begitu, cukup sekian untuk kali ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Dadah.